itu ada air terjun. Nah itu Coban Tretes atau Coban Sewu. Kalau dari sini mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Ya di depan sini juga ada Taman Bumi. Ini yang namanya Cafe Janco. Nama kafenya kok Cafe Janco ya. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Roda Berputar. Oke teman-teman, kali ini saya berada di Songgoriti teman-teman ya. Ini tadi saya berada lewat Songgoriti dari Batu teman-teman ya. Kali ini saya akan review rute jalan menuju ke Malang ke Kediri teman-teman ya. Jadi ini tadi saya melewati Songgoriti dan di depan sini ada ini teman-teman ya, pintu masuk ke arah Coban Rondo. Nah ini teman-teman, di sebelah kiri ini adalah pintu masuk ke arah Coban Rondo, itu belok ke kiri sana teman-teman ya. Dan kalau di depan sana itu ada pintu masuk menuju ke arah ini teman-teman, ke arah Cafe Sawah. Tadi sih Pak Di. Nah kalau ke Cafe Sawah belok kiri sini teman-teman ya. Nanti kalau ada waktu saya bikinkan videonya menuju ke arah Cafe Sawah sana teman-teman ya. Oke, ini kita nanti akan melewati banyak tempat wisata. Jadi dari arah Batu ke Ngantang ini banyak tempat wisata teman-teman ya. Ini di sebelah kanan ini juga ada rumah sakit teman-teman ya. Rumah sakit jiwa, entah masih dipakai atau tidak itu. Tadi sih Pak De. Jangan ditiru teman-teman ya. Ini tadi saya agak kilaf. Di sebelah kiri ini juga ada wisata teman-teman ya. Ini wisata baru, masih belum lama, mungkin ya sekitar beberapa tahun. Wisatanya adalah wisata flora, wisata Santera de la Fonte. Jadi di sini wisatanya wisata taman bunga teman-teman. Ini kalau ke wisata para layang kita belok ke kanan sini teman-teman ya. Jadi di pertigaan depan situ ada arah ke kanan. Kalau kita ke arah Pujon itu menuju ke arah kiri sini teman-teman. Nah di depan sini kita belok ke kanan kalau mau menuju ke arah Parah Layang atau Gunung Banyak. Biasanya orang-orang nyebrang sini itu. Orang-orang bilang kita di sini ben gak ketok mobil, pandangannya kok mobil ini gak apik. Oke teman-teman, videonya kita lanjut di sini teman-teman ya. Tadi kita melewati Pujon Kidul atau setelah Cafe Sawah tadi, atau setelah Taman Bunga tadi, kita ternyata pandangannya kurang bagus karena kita terhalang mobil teman-teman ya. Jadi videonya kita lanjut di sini. Ini masih tetap wilayah Pujon teman-teman ya. Habis ini kita akan melewati jalur yang tikung menikung. Nah di sini pemandangannya sudah mulai kelihatan bagus teman-teman. Nanti kelihatan gunung-gunung. Harus waspada ya lewat sini ya teman-teman. Soalnya nanti kalau kita melewati jalan tikungan-tikungan sini itu kanan kirinya, sebelah kiri atau kanan itu ada jurang teman-teman ya. Jadi kalau lewat sini harap waspada. Nah ini teman-teman, jalannya sudah mulai tikung menikung. Oh itu wow. Di depan sini biasanya juga ada spot foto teman-teman ya. Biasanya kalau lihat anak-anak muda pacaran itu biasanya di depan sini berhenti untuk foto-foto. Nah biasanya di depan sini teman-teman ya. Nah kesini kan pemandangannya lumayan bagus ya. Pas tikungan sini biasanya dibuat foto-foto. Tapi kalau saran saya ya berhentinya pas lah itu setelah tikungan itu teman-teman ya, biar tidak mengganggu jalan. Dan sekarang ini agak gerimis teman-teman, agak teltik-teltik. Moga saja nanti nggak hujan, biar kita tetap bisa ngerekod karena kita nggak ada persiapan, nggak bawa case waterproof. Saya tadi sih Pak De, pemandangannya ben gak ketok mobil. Oke wis tadi sih lumut. Waduh ono dodolan lumut, berarti nang daerah kini kayak mancing ya. Ya mungkin persiapan mancing ke Ngantang ya. Jadi Waduk Selorja Ngantang itu biasanya juga banyak spot-spot mancing ya, untuk orang-orang yang suka mancing. Nah di depan sini juga ada terminal teman-teman, tapi terminalnya namanya adalah Terminal Agrobisnis. Terminal Agrobisnis Mantung. Nah di sini namanya desanya Mantung teman-teman ya.
Di depan ini ada pertigaan. Kalau naik ke sana itu namanya desanya Mantung dan Manting, tapi enggak pakai montang. Tapi kalau ada montangnya jadinya montang manting teman-teman. Ini masih daerah wilayah Pujon teman-teman ya. Entah Pujon apa namanya, entah Dewi Sri atau apa, saya kurang paham juga namanya. Mungkin untuk teman-teman yang tahu daerah sini bisa komen di bawah, mungkin buat tambah wawasan saya. Sini juga ada pasar oleh-oleh teman-teman ya. Sini banyak orang jualan buah dan keripik-keripik. Pokoknya ada telo, ada jeruk seger-seger ini. Monggo yang mau beli oleh-oleh. Wah, ini ada mobil lagi nih. Ini rombongan dari mana ini? Dari sawah atau dari mana ini? Rombongan ibu-ibu ini. Jadi teringat filmnya itu yang naik truk yang sempat viral itu ya. Waduh, tambah gerimis keltik-keltik ini. Saya cari momen untuk mendahului mobil sama ini gede ini ketok bokongnya tok. Oke, longgar, kita dahului. Nah, nanti kita di depan sana juga ada tempat wisata lagi teman-teman. Jadi setelah sekian lama saya tidak lewat sini, di depan itu banyak tempat-tempat wisata baru teman-teman ya. Entah itu bayar atau enggak, kurang paham juga. Ya jelas pasti ada retribusinya lah teman-teman. Jalurnya seger teman-teman ya. Jadi jalur sini itu jalur alternatif dari Malang ke Kediri juga bisa, dari Malang ke Jombang juga bisa. Istilahnya sini jalur alternatif yang bebas hambatan karena tidak ada lampu merah teman-teman ya. Jalurnya seperti ini, kita melewati alas-alas Pujon seperti ini. Tapi sejuk teman-teman ya, aku lebih suka jalur-jalur seperti ini. Meskipun istilahnya jalurnya ya kalau untuk hari ini mungkin agak ramai karena pas mau weekend atau liburan Sabtu Minggu, jadi jalurnya agak ramai. Jadi saya suka jalur seperti ini karena ya asik ya, meskipun macet-macet gini tetap dingin, nggak seperti jalur-jalur di kota tadi sih Pak D. Nah ini jalurnya asik teman-teman ya. Dan meskipun jalannya istilahnya ini kayak di alas-alas, tapi jalannya mulus teman-teman ya, tidak ada jalannya rusak. Ya mungkin rusak, mungkin kalau ada perbaikan jalan mungkin sedikit ada hambatan seperti itu teman-teman. Nah di sebelah kiri juga ada warung rawon. Mungkin kalau teman-teman belum sarapan atau pas lagi kelaparan bisa mampir ke warung rawon. Untuk harganya saya nggak tahu karena saya belum pernah mampir. Setelah ini kita melewati air terjun Tretes teman-teman ya. Tadi sih. Jadi air terjun Tretes itu kalau di sini terkenalnya biasanya Coban Sewu, tapi letaknya di namanya Desa Tretes Pujon. Jadi Tretes itu ada dua teman-teman ya, satunya itu di Tretes Pandaan dan satunya lagi ada di sini namanya Desa Tretes Pujon. Jadi Tretes Pujon itu sebelumnya Ngantang teman-teman. Jalure segere masak woh. Ini ono kali ini mili, tapi kali ini rada butek iki. Dan di sini anginnya lumayan ngebes ini. Lumayan adem. Ini ada apa nih? Rawon krengsengan gulai. Wah, mantep iki lek durung sarapan. Engko wae mangan nang omah. Ini lon. Segere. Oke, kita lanjut ke topik perjalanan dari Batu ke Kediri. Wah, ada duren-duren. Durene nang kene enak-enak ya. Soalnya ya duwe dulur nang kene, duwe keluarga nang kene. Jarang tuku duren. Kadang-kadang ya digawakno teko pas mari panen, digawakno duren. Waduh, tadi sih kok banter mobilnya. Nah jadi ini teman-teman yang saya maksud tadi teman-teman ya, yang saya maksud namanya Tretes, Desa Tretes ya, ini masuk Desa Tretes teman-teman. Tretes Pujon tapi ini ya, bukan Tretes Pandaan. Sama-sama nama Tretesnya, sama-sama cuacanya dingin, dan sama-sama letaknya di lokasi
Jawa Timur, dan tidak terlalu jauh lah Pandaan sama Ngantang Pujon Malang itu ya. Mungkin perjalanan kalau dari sini ke Tretes sana ya 1 jam atau maksimal 2 jam teman-teman. Jalure sahdu tenan, jalure enak. Iki ono mas-mas dodol duren, bapaknya nebas duren. Mantep iki duren ini. Aduh, ini ono toko anyar dibangun ini, mungkin ya dibuat rest area atau dibuat apa. Itu sebelah kanan ada tulisan Pujon Hill atau Gunung Pujon. Di depan sini banyak rest area teman-teman ya, ada soto ayam, bakso urat, dan kopi. Jadi yang kalau pas lewat sini lapar atau pas kedinginan bisa makan sambil ngopi. Ya, di depan sini juga ada Taman Bumi, ini yang namanya Cafe Janco. Nama kafenya kok Cafe Janco ya. Itu baru tuh kayaknya, tempat wisata baru. Di sini meskipun kelihatannya seperti ini, ternyata di sini banyak desa teman-teman ya. Di atas sana banyak desa. Lah ini ada jalan naik teman-teman ya. Nah di sini naik ke sana itu ternyata banyak desa. Entah nama desanya saya kurang paham. Jalan ini asik pokoknya. Jarang ada keronjalan, jalannya mulus, nekung-nekung, hawane adem. Cocok lagi pacaran. Gonceng pacar atau auto nganu. Lah ini teman-teman, di sebelah kiri sana teman-teman ya, itu ada air terjun. Lah itu Coban Tretes atau Coban Sewu. Kalau dari sini mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Untuk masuk ke sana dulu saya ke sana itu bayarnya gratis teman-teman ya, cuman bayar parkir saja. Nggak tahu kalau sekarang. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu lagi saya buatkan videonya menuju ke situ, air terjun Coban Sewu Tretes. Kemarin saya juga sudah buat video ini ke air terjun Sedudo sama teman-teman dari Surabaya ini kemarin. Mungkin yang belum nonton bisa nonton, linknya nanti saya sertakan di deskripsi teman-teman ya. Kalau ke Coban Coban Tretes tadi tidak ada biaya teman-teman ya, jadi cuman bayar parkir saja. Tapi kalau kemarin saya ke Sedudo itu, jadi tiket masuknya itu sebenarnya kalau untuk hari biasa itu tiket masuknya itu 10.000 per orang. Kalau untuk Sabtu Minggu atau hari libur itu 15.000 per orang. Tapi kemarin saya bayarnya 10.000 itu mungkin ya karena ada yang kenal ya, teman saya kan ada yang di daerah situ, dan kita pun juga rombongan. Tapi ya nggak tahu lagi, pokoknya kemarin saya bayarnya urunan sama teman-teman saya bayarnya 10.000. Ini ada perbaikan jalan ini teman-teman ya. Ya mungkin mobilnya mau mepet rek. Ini dibuat tanggul mungkin ya biar enggak ini. Kalau pas lagi volume air tinggi atau pas lagi banjir biar enggak ini teman-teman ya, biar enggak jebol. Nah di depan sini kita sudah melewati Desa Keden ya teman-teman ya. Saya tahunya sini Keden soalnya kata teman saya dulu yang di daerah sini namanya Keden, Mamundi Keden gitu ya. Untuk nama desanya sendiri saya kurang paham. Jadi ini jalurnya selain dari tujuannya ke Batu menuju Kediri, ini juga ada rutenya menuju ke Selorejo Ngantang teman-teman ya. Itu Selorejo itu bendungan teman-teman. Nanti saya tunjukkan ada pertigaan juga. Jadi kalau kita mau ke bendungan Selorejo itu ke arah kiri, dan kalau mau menuju ke Kediri itu lurus terus. Nah nanti kalau yang belum nonton videonya, yang istilahnya, waduh ini jalannya agak rame teman-teman ya. Pare Kediri, batas Kediri 23 km, bendungan Selorejo 5 km. Lah itu pun ada bendungan Selorejo teman-teman ya. Jadi nanti yang belum nonton video saya yang bendungan Selorejo nanti bisa tonton videonya, nanti linknya saya sertakan di deskripsi teman-teman ya. Kalau tidak lupa, kalau lupa ya mungkin tak edit ulang videonya, tak tambahkan deskripsinya, tak tambahkan linknya di deskripsi. Begini embongnya lumayan ramai teman-teman ya, dan tikungannya lumayan ngeri. Oke teman-teman, ini kita sudah memasuki
area Ngantang teman-teman ya. Jadi tidak di daerah Pujon lagi, ini sudah melewati daerah Ngantang teman-teman. Jadi kita dahulu kita salib. Nah ini tuh teman, di depan ini ada persimpangan teman-teman ya. Kalau mau ke Bendungan Selorejo atau tembusannya ke Wlingi Blitar juga ada teman-teman ya. Tapi jalurnya belok ke kiri sini teman-teman ya. Kalau kita menuju ke Kediri Ngantang itu kita lurus teman-teman. Kita berhenti dulu karena di sini jalannya gantian. Sabar. Oh. Oke, tak diisi Pak De. Oke teman-teman, ini kita sudah memasuki daerah Ngantang teman-teman ya. Jadi kalau kalian yang mau ke arah Blitar, Kediri, Blitar, ke Wlingi itu bisa belok kiri tadi teman-teman ya. Itu via jalur ini Selorejo, Pagersari, melewati wisata Jeglongan Sewu. Itu sudah saya pernah buatkan videonya juga, wisata Jeglongan Sewu itu jalur rute atau alternatif dari Malang Blitar via Bendungan Selorejo. Nah itu nanti kalau yang teman-teman yang belum sempat lihat videonya, nanti linknya saya sertakan juga di deskripsi teman-teman ya. Di sebelah kanan ada pom bensin teman-teman ya. Ini namanya pom bensin di daerah Maron teman-teman. Nama desanya itu Maron. Nah nanti di depan sana juga ada rest area teman-teman. Rest area misalkan kita atau teman-teman semua habis perjalanan jauh, mungkin ya lapar atau mungkin haus atau mungkin ya kepingin istirahat, bisa berhenti di sini teman-teman. Dan di sebelah kiri ini juga ada makanan, ada rest area di sini teman-teman. Biasanya yang berhenti di sini kebanyakan orang-orang yang luar kota ya, yang bawa mobil. Kalau untuk yang bawa motor sepertinya jarang ya untuk berhenti di sini lah. Di sini terutama di sini pusatnya ya, ini untuk rest area makan-makan. Gak kelihatan, oh kelihatan inilah ini. Di depan ini juga ada rumah sakit teman-teman. Rumah sakit apa namanya ya? Rumah sakit Kusuma Husada. Rumah sakitnya di daerah Ngantang. Oke, kita lanjutkan perjalanannya. Ini nanti kita berhenti sebentar ya teman-teman ya, masuk ke daerah Ngantang. Aku mampir ke rumah mertua dulu teman-teman. Setelah itu kita lanjutkan perjalanannya menuju ke Kandangan dan langsung lanjut ke Surabaya. Ini nanti kita finishnya di daerah ini teman-teman ya, di daerah Pasar Kandangan. Jadi nanti kita videonya kita akhiri di Pasar Kandangan sana teman-teman. Jadi nggak sampai ke Gumul Kediri atau Tugu Gumul. Ini di depan ini mau belok ke kanan, kita hati-hati, kita pasang lampu hazard. Kita dahului. Ini nanti kira-kira suaranya pecah atau tidak teman-teman ya. Jadi kalau suaranya istilahnya gembret atau pecah, mohon dimaafkan teman-teman ya, karena di sini anginnya lumayan kenceng teman-teman. Dan ini saya tidak pakai helm full face, ini saya pakai helm half face. Untuk kameranya saya taruh di kaca depan atau di visornya helm bagian depan bawah, jadi saya bisa sambil melirik kameranya. Kalau pakai helm full face itu nggak bisa melirik teman-teman ya, karena punyanya masih helm half face ya, pakai helm ini, sementara pakai helm ini dulu. Jalur sini agak rawan teman-teman ya, soalnya dulu pernah kejadian pas di tikungan sini dan di depan sana itu tadi, di depan tikungan depan sana teman-teman ya, itu sering terjadi kecelakaan. Soalnya kalau di sini kan biasanya kenceng-kencengan ya, nggak taunya dari arah kanan sebelah sana itu muncul mobil atau bis lah, dia di sini buat terbanteran gaya ngebok-ngebok lah, mungkin ya nggak bisa menguasai kendaraan dan nggak bisa menguasai keadaan lah. Dari atas sana itu ada mobil atau bis, tiba-tiba ya jatuh dan ditabrak bis juga. Pernah ada yang
meninggal di tempat itu, soalnya kenceng banget kan dari sana motorannya. Jadi kalau naik motor istilahnya ya nggak usah kenceng-kenceng, kalau mau kenceng ya lihat sikonya juga. Kalau pas jalan lurus sepi tidak masalah kenceng, kalau pas tikungan ya dikurangi kecepatannya demi keselamatan. Oke teman-teman, di depan sini kita berhenti sejenak teman-teman ya, kita mampir ke rumah orang tua. Nah nanti kita perjalanannya lanjut ke arah Kandangan ya. Ini kalau ke Kediri kita masih lurus sana teman-teman ya, ini kita belok ke kiri sini teman-teman. Oke teman-teman, videonya kita lanjut dari sini teman-teman ya. Itu kalau ke arah kanan sini itu menuju ke Pujon Batu teman-teman ya. Kalau ke arah kiri sini ini menuju ke Kediri. Oke, kita langsung jalan saja teman-teman ya. Tadi kita mampir sebentar di rumahnya mertua. Oke, kita lanjut saja. Sekarang saya naik motor sendirian, tadi saya boncengan sama istri, jadi sekarang lumayan enteng. Nah, sekarang jalannya turun teman-teman ya. Ini saya lanjut sekitar jam setengah 5. Depan ada pemandangan gunung-gunung teman-teman ya, pemandangannya lumayan indah. Di sini di depan ini teman-teman ya, di orang-orang sini biasanya terkenalnya dengan namanya sebutan Embong Miring. Nah Embong Miring itu tempatnya apa yuk? Mungkin untuk orang-orang yang sini yang tahu monggo komen di bawah. Di depan itu nanti di sebelah kiri juga nanti ada pabrik teman-teman ya, namanya pabrik rokok Sampurna kalau tidak salah. Nah ini jadi nanti di depan ada pintu masuk ke arah pabrik. Jadi pabrik ini istilahnya membuka lapangan kerja untuk orang-orang di sekitar Ngantang sini. Jadi di Ngantang itu ada yang kerja di pabrik rokok, ada juga yang kerja misalkan dia punya sapi, dia kerjanya ya itu ngingu sapi, meres susu. Jadi penghasilannya di sini juga ada susu teman-teman ya. Selain itu juga ada petani, petaninya itu ya macam-macam, ada yang petani durian juga. Di sini juga banyak pohon durian soalnya. Setelah ini kita akan melewati Desa Pait teman-teman ya. Di Desa Pait itu jalannya agak berkelok-kelok dan apa ya, pokoknya cocok lah kalau dibuat reading santai atau dibuat latihan tikung menikung seperti Mbah Rosi. Oke teman-teman, kita dulu saja ya. Nah oke teman-teman, di depan sini kita sudah memasuki Desa Pait teman-teman ya. Jadi jalannya di sini sudah mulai menikung-menikung. Biasanya kalau orang-orang sini menyebutnya ini namanya jalur ulo-ulo. Dulu saya pernah tahu nama jalur ulo-ulo itu pas ketika saya ke sini itu naik bis teman-teman. Ketika saya dulu masih tidak tahu jalan di sini, jadi saya ke sini naik bis dari Surabaya ke Jombang, dan dari Jombang menuju ke Malang lewat sini itu naik bisnya waktu dulu itu Puspa Indah. Nah ini teman-teman, selamat datang di Desa Pait. Nah ini namanya Desa Pait teman-teman ya. Jadi jalannya itu berkelok-kelok ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, dan lumayan panjang berkelok-berkeloknya. Makanya di sini dinamakan jalur ulo-ulo. Yang namakan ya mungkin para sopir bus tadi sih Pak De, biar tidak mengganggu pemandangan. Nah, nanti di depan sini juga ada rest area. Rest areanya lumayan cukup besar teman-teman. Tapi di jalurnya di sini kalau malam ya minim penerangan jalan ya, jadi sangat gelap banget di sini. Makanya saya tidak membuat video pada waktu malam hari karena di sini ya gelap karena tidak ada cahaya lah. Itu di depan ada rest area Desa apa. Jadi kita di rest area sini bisa masuk ke sana. Di situ banyak orang jualan teman-teman ya. Jadi kita menikmati perjalanan dari Batu menuju ke Kediri via jalur Pujon Ngantang. Kalau tidak salah ini di depan sini nanti kita melewati desa yang namanya Kasembon. Jadi sebelum Pasar Kandangan itu desanya namanya Kasembon.
Kita masih melewati jalan tikungan-tikungan. Ini kira-kira teman-teman yang lihat pusing atau tidak ya? Soalnya jalannya dari tadi berkelok-kelok ini teman-teman. Dan di sini pemandangannya lumayan ya teman-teman ya, banyak gunung-gunung, dan di sini cuacanya juga masih dingin seperti di Pujon. Tapi kalau dibandingkan di Pujon tadi masih lebih dingin di Pujon teman-teman ya. Soalnya ini kan turun. Kalau di Pujon tadi jalannya ketinggiannya lebih tinggi dari sini. Sini kan agak rendah ya, karena dari Pujon ke sini tadi jalannya menurun terus. Di sini paling ya sekitar 22 sampai 25 derajatan lah. Jadi tidak seberapa dingin, cuman sejuk. Kalau aku ngarani sejuk lah. Kalau di Pujon tadi ya nggak sejuk lagi, di situ dingin sampai menusuk tulang, apalagi kalau malam hari ya. Ini sebelah kiri ini masih tahap pembangunan, mungkin mau dibuat ini rest area mungkin kayaknya. Tadi kita masih melewati jalan tikung menikung. Cuman enaknya di sini teman-teman ya, meskipun jalannya istilahnya jalan alternatif atau mungkin ya jalur utama saya kurang paham. Meskipun jalannya agak menikung-menikung seperti ini, tapi jalurnya itu mulus teman-teman ya. Jadi jarang ada jalan yang rusak. Misalkan kayak jalan rusak bolong-bolong gitu ya jarang. Dan tadi saya naik motor ya mulus-mulus saja. Ya mungkin kalau pas lagi musim hujan gitu ya, kayak longsoran dari tanah-tanah gitu ya wajar teman-teman ya. Yang namanya jalanan perbatasan perkampungan desa juga. Nah kayak gini-gini kan biasanya kalau hujan kan biasanya tanahnya tuh turun ke aspal, jadi agak licin. Jadi kalau yang belum pernah lewat sini atau yang biasa lewat sini, apalagi kalau posisi hujan, ya saran saya lebih hati-hati. Wah ini sepertinya nanti bakalan banyak ini kendaraan ini. Soalnya ini kan harinya hari Sabtu Minggu, jadinya rame orang-orang menuju ke arah Batu juga. Biasanya kalau anak-anak touring itu biasanya jalurnya ngambil jalur sini biasanya teman-teman ya. Untuk memotong waktu biasanya itu ambil dari tengah-tengah sini langsung menuju ke Batu, ke Sidoarjo, biasanya yang tujuannya ke Bali. Tadi sih ya iki soalnya kok rada macet jalan nih, tapi sing kanan kok sepi. Jangan ditiru teman-teman ya, sebenarnya untuk kita mendahului kendaraan pas kalau ada garis marka lurus nyambung gini atau garis marka gas itu sebenarnya kita tidak boleh menyalip ya. Ini mohon dimaafkan ya karena kalau kita tidak disalip ya pemandangannya nanti kelihatan bis atau mobil ini. Ini kita dahului, kita salip mumpung posisi dari arah sana sepi, tapi tetap waspada juga teman-teman ya, soalnya jalurnya kecil, jalannya kecil. Jalur kecil dibuat dua arah ini. Jadi meskipun kelihatannya ini jalurnya sepi, tapi sebenarnya di sini banyak desa teman-teman ya. Kita dulu saja. Jalannya agak licin ya, banyak ada tanah soalnya. Mohon sepeda tidak salip. Sepi apa enggak ini? Sepi tak diisi Pak. Sorry ya Mas. Untuk teman-teman jangan ditiru. Ini saya sedikit buru-buru juga ya, soalnya nanti ada acara di Surabaya ini sekitar jam 7 sama teman-teman dari Surabaya. Jadi ini sekarang jam 5-an teman-teman. Di perjalanan dari Surabaya ke sini ya sekitar 2 jam mungkin ya kalau santai. Kalau kenceng ya 2 jam itu tadi, kalau santai ya mungkin ya 2 jam setengah ya. Tapi kalau saya biasanya sih 2 jam lah dari Ngantang sini menuju ke Surabaya. Kalau sendirian ya cepet, soalnya bisa gaspol ya di jalan raya menuju Surabaya. Ini tikungannya nggak habis-habis teman-teman ya, dari tadi jalannya kanan ngiri. Ini kalau naik mobil pasti agak pusing ini. Oh ini setelah ini sepertinya jalannya udah mulai lurus teman-teman. Nah ini kita mulai menemukan jalan lurus. Biasanya kalau kita habis ketemu belokan-belokan seperti tadi terus nemu jalan lurus, itu biasanya tangan kita itu ada nakal, rasanya pengen ngegas terus.
Ya seperti ini contohnya, rasanya pingin ngegas, pingin gaspol, tapi ya lihat medannya tidak memungkinkan. Oh, kita melewati tikungan lagi, dan setelah ini sepertinya kita tidak akan melewati tikungan lagi teman-teman. Ya mungkin ada sedikit. Jadi yang parah di sini yang istilahnya akeh tikungan itu ya di daerah Desa Pahit tadi. Makanya di situ terkenal namanya jalurnya jalur ulo-ulo. Pahit. Desa kok pahit ya namanya ya. Apa kok gak manis gitu ya. Oh, ini ada perbaikan jalan juga teman-teman. Iki mas-mas mari ngeramban iki. Mbok iku golek pakan sapi apa pakan wedhus. Jadi di sini mungkin nanti kalau istilahnya kurang bagus ya mungkin saya skip teman-teman ya. Ini kita melewati tikungan terakhir teman-teman. Setelah ini kita melewati jalan yang lumayan lurus. Nah ini tadi sih mumpung sepi, tapi tidak disarankan untuk ditiru teman-teman ya. Ini aku agak melanggar, soalnya kayak gitu ya kelihatan, paling ya kelihatan bokongnya mobil. Itu depan juga ada bis, bisnya bis besar itu. Nah kita kalau mau mendahului ya harus cari ancang-ancang dulu. Mungkin kalau jalan di atas 60 sampai 80 ini suaranya agak pecah teman-teman ya. Jadi nanti kalau pas posisi saya mendahului bis mohon dimaafkan. Oke, tak salib ngomongnya memang sih ono mobil. Oke teman-teman, kita sudah mendahului bis, jadi kita jalannya santai standar lagi. Mungkin ya kecepatan ini kecepatan 60 sampai 70 km per jam teman-teman ya. Jadi kalau terlalu kenceng nanti suaranya malah pecah. Ini anginnya soalnya lumayan kenceng di sini. Oh, jalur satu. Masih bau antar sepedanya rek. Kayak aku pas nggak ngevlog. Ya maklum lah, soalnya jalannya mulus, halus, meskipun menikung ya. Mungkin ya sambil belajar nikung seperti Mbak Rosi ya, nikungnya seperti ini mungkin yes gitu. Kita santai saja karena kita kan dilihat teman-teman juga. Kalau terlalu kenceng juga nggak enak nanti ya, kecuali kita pas ngerekodnya ngevlognya mungkin ngevlog balapan. Monggo Pakde sama DC Pakde, mumpung bisa tuh. Oke teman-teman, ini kita sudah memasuki kawasan Kasembon teman-teman ya. Di atas ini ada tulisan Pare Kediri, Kasembon rafting belok kiri. Nah di depan ini juga ada ini teman-teman ya, wisata rafting atau mungkin itu arung jeram biasanya ya. Nah di sana itu belok kiri itu saya pernah lihat di TV juga, pernah di TV juga. Di situ tempat ada ini kayak olahraga arung jeram itu teman-teman ya. Ini kita sudah memasuki wilayah Kasembon. Nah di depan sebelah kanan itu ada pom bensin Kasembon, tapi saya tidak mampir karena bensin saya masih full. Tadi ngisi di mana tadi ya, ngisi di Ngantang tadi pas waktu berangkat itu saya isi campuran ya. Ya untuk mengakali naiknya BBM, jadi pertamaxnya saya isi 30.000, untuk pertalite-nya saya isi 20.000. Jadi posisi tadi bensinnya masih satu baris, saya isi 50.000 campur gitu langsung full. Makanya ini enggak modern ini. Ya mungkin sebenarnya sudah turun ya, udah berkurang BBM-nya, tapi enggak banyak, soalnya dari tadi kan jalannya menurun. Wah ini kecepatannya terlalu tinggi kayaknya, enggak kerasa ya tiba-tiba 70 km per jam. Ya karena jalannya luas ini, luas, mulus, halus ya. Tangan ini agak nakal teman-teman ya. Di sebelah kanan ini juga ada rumah sakit teman-teman ya, rumah sakit Kasembon. Oh, nah ini juga di sebelah kiri ini
ada bangunan teman-teman. Kalau tidak salah ini rencananya dibuat apa ya, kok sepertinya saya pernah lihat itu ada kayak tulisan universitas itu ya, entah itu mau dibuat kampus atau gimana, saya kurang paham juga. Itu sudah jadi ya, tapi tidak tahu mau dibuat apa itu. Banter no masih banter no. Ini ono mas-masnya nyebrang no dalan. Oh, sepertinya ini ada orang meninggal teman-teman ya. Oke, hati-hati, ada orang meninggal. Oke teman-teman, di depan ini kita sudah memasuki wilayah kandangan teman-teman ya. Nah, ini di depan ini ada belokan ke kiri, ini kita sudah memasuki wilayah pasar kandangan. Nah, jadi nanti mungkin videonya saya akhiri sampai di sini teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya. Untuk teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Ini di depan juga ada petunjuk arah, Pari Kediri belok kiri, kalau ke Pulau Rejo Jombang kita belok ke kanan. Berhubung saya mau ke Surabaya, kita belok ke kanan teman-teman ya. Jadi ini tadi adalah sedikit review, bukan sedikit ya, panjang ya. Jadi review jalan dari Kota Batu menuju ke Kediri, tapi Kedirinya ini sampai kandangan saja teman-teman ya. Nanti kapan-kapan saya buatkan videonya dari Ngantang situ menuju ke Gumul Kediri. Nah, itu kan lumayan ya, bagus di sana. Saya juga pernah sana sekali. Nah, di depan ini ada pasar kandangan teman-teman. Kita belok ke kanan teman-teman ya, ke arah Jombang Surabaya. Kalau ke kiri sana itu ke arah Kediri, ke arah Pari teman-teman ya, dan itu tembus ke arah Gumul. Oke teman-teman, videonya saya akhiri sampai di sini ya teman-teman ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Salam roda berputar, bye bye.